Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Susunan apel pagi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya Abdali untuk seluruhnya. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat 2 kali istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka Al-Qur'annya, surat ke-55, surat Ar-Rahman. Sudah semuanya ya? Kita baca bersama-sama, yang temponya agak cepat ya. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. alla tatawaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin batainuha min istabrakin wa janal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatomithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqut wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani naddakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatomithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin hudrin wa abqariyyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca surat Ar-Rahman ya. Ini sekitar 10 menit. Ketika Pak Nur memberikan tantangan kepada anak membaca surat Ar-Rahman dan menghafalnya, itu ada yang 1 minggu itu sudah hafal. Rumusnya
Masih ingat ya rumusnya ya? Belajar apapun itu harus mau. Apapun itu wis. Iki rumus ini untuk semua pelajaran. Pokoknya kalau mau beres. Kebalikannya, kalau tidak mau pasti tidak beres. Pasti, wes saya pastikan. Yang paling enak itu memang ketika kita menghafal Al-Quran itu di mana-mana, walaupun sendiri itu kelihatan punya teman. Karena apa? Dalam otak kita itu menghafal. Apalagi kalau sudah kecanduan menghafal, Masya Allah, nikmat. Sing disai nganti-nganti Al-Quran cilik, koncone buka HP, kini buka Al-Quran. Waktu yang diberikan Allah kepada kita sama, kegiatan berbeda, hasilnya pasti berbeda. Pak Nur itu dulu pernah bilang sama anak-anak, apapun cita-citamu itu nanti kamu harus jadi penghafal Al-Quran. Azam ini cita-citanya misalnya jadi pilot. Jadi pilot yang hafal Al-Quran. Pengen jadi polisi, polisi yang hafal Al-Quran. Keren. Ya. Syaratnya yang pertama, ini Pak Nur ulang-ulang, ini dari zaman dulu. Pak Nur ngajar itu dari tahun 2006 sampai sekarang. Syaratnya kalau pengen bisa menguasai sesuatu hal, syaratnya yang pertama itu adalah mau, gelem. Ya. Dalam satu kelas, ini sak kelas ya, ada 26 siswa. Diajarkan ilmu yang sama. Diajarkan ilmu yang sama. Keluar dari kelas hasilnya beda-beda. Ono sing pinter, ono sing gak pinter, ono sing nemen gak pinter. Sekarang pertanyaannya, Jam boleh berdiri Jam? Kenapa 26 anak dalam satu kelas ketika diajar ilmu yang sama hasilnya beda? Ini harus dijawab Jam. Oke Jam, ayo Jam. Waduh. Di dalam satu kelas yang sama ada 26 ya, 26 anak. Diajarkan ilmu yang sama, keluar dari kelas hasilnya beda. Ono sing paham banget, ono sing paham hanya sekedar paham, ono sing belas gak paham. Kenapa itu kok bisa begitu? Karena niat mereka berbeda-beda. Ada yang niatnya emang buat belajar, pasti dia mau belajar dengan serius kan. Ada yang niatnya cuma datang ke sekolah main-main, ya dia nggak akan dengerin, cuek aja gitu. Dan akhirnya pun itu berpengaruh pada prosesnya dan hasilnya pun juga akan berbeda. Oke. Berarti menurutmu ini niatnya ya, tergantung niatnya. Oke, terima kasih Jam. Betul sekali yang disampaikan Azam. Ya. Ketika orang duduk di dalam kelas, dia itu niatnya sudah nggak belajar. Dia itu sebenarnya sedang pura-pura belajar. Pura-pura belajar. Apa mana di dalam otaknya ini nggak ada pertanyaan belas. Diterang IPA tentang reproduksi manusia. Yang paling disenengi kan Iwan kelas 9 kan? Kenapa kok seneng? Kok tahu Pak Nur? Pak Nur juga pernah jadi kelas 9. Diterang bab reproduksi manusia ngono iku suweneng. Ya karena apa? Mempelajari hal-hal yang akan berguna bagi hidup kita. Dikongkon teko, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Mau weneng, padahal gak ngerti. Gitu? Itu artinya apa? Di kelas selama 2 jam pelajaran itu pura-pura belajar. Kalau di Mugarus ini ada nggak yang pura-pura belajar? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada. Meneng, matematika diterangno matematika, rumus-rumus, gak ngerti, durung paham, gak gelem teko, dia pura-pura belajar. Ketokane wae to, sedina ning sekolahan gitu. Apa pelajaranmu? Wah, pelajaran saya mat, bin, big, wah keren, gitu. Asli pura-pura belajar.
Terus siapa yang sebenarnya yang belajar betulan itu? Belajar yang betulan itu seperti yang disampaikan Azam tadi, ya dah, niatnya benar. Memang niatnya itu untuk belajar. Ketemu sama guru, kita belum paham tentang pelajaran itu, tanyakan. Itu namanya belajar. Nek durung paham, nggak mau tanya, pura-pura belajar. Banyak orang yang sekolah tapi nggak belajar. Itu nggak belajar, itu pura-pura belajar. Gitu. Nek wayahe Pak Nur, ngono kan anteng kabeh kan ning kelas kan, wantong. Wah, iki serius sih. Pak Nur cuma mikirin lho, iki arek-arek iki belajar temenan, tak pura-pura belajar gitu loh. Banyak orang yang sekolah tetapi tidak belajar. Ya, perhatikan ini ya. Ini penting ini. Banyak orang yang sekolah tapi nggak belajar. Banyak orang yang tidak sekolah tapi dia belajar. Oke. Sekarang Pak Nur mau tanya lagi nih ya. Ke IPM ini. Ayo, tah Rene ya. Apa bedanya orang yang sekolah dan orang yang tidak sekolah? Mungkin kalau orang yang sekolah itu makin banyak dapat ilmunya. Makin banyak dapat ilmunya. Iya. Ada nggak orang yang sekolah nggak dapat ilmu? Ada Pak yang kalau sekolahnya nggak niat, kayak main-main gitu. Kayak main-main. Ada nggak orang yang nggak sekolah tapi pinter? Nggak ada Pak. Ada nggak orang yang tidak sekolah jadi bos? Pinter. Justru orang-orang yang sarjana S2 itu jadi anak buahnya. Kamu tahu yang namanya Menteri Kelautan Susi Pujiastuti di masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo itu ada menteri yang namanya Susi Pujiastuti. Dia tamatan SMP. Kira-kira kamu berani nggak lulus SMP terus jadi menteri? Nggak tahu. Nggak tahu. Seharusnya orang yang sekolah itu kan lebih pinter. Gampang kan ngono ya. Oke, silakan duduk. Jadi Bu Susi itu, Rek, Bu Susri Menteri Kelautan itu, kalau ada kapal yang masuk ke perairan Indonesia, kapalnya Malaysia misalnya, ya, ledakkan di laut. Diledakkan itu kapalnya itu, kapal asing yang tidak legal itu, ilegal itu masuk ke Indonesia. Dan ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Kenapa? Setiap kapal yang masuk ilegal pasti dihancurkan sama Bu Susi itu. Tamatan SMP. Ya. Jadi ada banyak sekali, itu kan salah satu contoh Bu Susi itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang tidak sekolahnya tinggi tetapi dia pinter. Siapa yang tahu Atta Halilintar? Ada? Atta Halilintar. Ini kalau ini kan Atta siapa jenenge? Oh iya, Rene Riz. Nih. Kamu tahu Atta Halilintar itu tamatan apa? SMP nggak SMA? Kamu baca biografinya? Enggak, tapi sempat dengar vlognya doang. Iya, yang jelas nggak begitu tinggi lah, iya, nggak begitu tinggi. Tapi pinter, bener nggak? Bener. Orang di Indonesia ini bahkan di dunia loh kenal sama Atta Halilintar. Itu artinya dia itu nggak banyak sekolahnya, gitu, tetapi dia itu belajar sebanyak-banyaknya. Makanya kita ini seharusnya kita itu jadi orang pintar semua. Kenapa? Kita itu dimanjakan oleh suasana belajar tiap hari. Duduk Aris. Pengen pintar matematika, kita setiap hari ketemu sama guru matematika. Nek gak pinter matematika berarti kan kebacut, ya. Pengen pinter bahasa Indonesia, kita ini ada, tinggal tanya kalau nggak bisa. Pengen pinter bahasa Jawa, loh bahasa Jawa, ya, belajar ke Pak Nur. Nanti yang kelas 7B nanti ya, nulis tulisan aksara Jawa harus dihafal. Adik gak hafal, tak kongkon nulis ping 50. Nulis ping 50 gak hafal maneh, tak kongkon nulis ping 100. Tujuannya apa? Supaya hafal. Pak Nur pengen hafal. Ya.
Waduh Pak, kok seperti ini Pak? Biar belajar betulan, biar ndak pura-pura belajar, ya. Seharusnya kita itu semuanya itu pinter loh Rek. Pengen belajar seni, ada guru kesenian. Ada yang pengen belajar jualan, ada guru kewirausahaan. Kita ini sebenarnya dimanjakan, cuma sayangnya kita itu tidak mau. Nah, kesadaran yang paling tinggi seseorang itu ketika tidak ada yang maksa, dia itu belajar dengan kesadaran yang penuh. Misalnya dia tidak ikut ekskul tahfidz, dia tidak ikut kelas MICO, tapi dia belajar tahfidz, dia menghafal. Insya Allah saya akan mengalahkan anak-anak tahfidz misalnya ya. Dia nggak ikut ekstra tahfidz, tapi dia menghafal terus. Itu kesadaran yang paling tinggi itu sebenarnya seperti itu. Orang belajar itu. Ada yang tidak ikut kelas MICO tapi dia belajar bahasa Inggris mati-matian. Sampai suatu saat dia menunjukkan bahwa dia lebih pintar daripada anak-anak yang kelas MICO. Wow, itu luar biasa, kesadarannya itu melebihi orang-orang yang memang itu di bidangnya begitu loh. Makanya saya tantang ini ya. Saya tantang ini. Bagi anak-anak yang tidak ikut ekskul tahfidz, yang hafalannya banyak, nanti akan mendapatkan hadiah. Oh iya, sorry nih ngomong hadiah. Yuk, kamu belum dibikinkan sertifikat sama Pak Nur ya? Insya Allah besok saya buatkan sertifikat. Orang pertama kali di Mugaru di tahun 2023 menghafal 114 nama surat dalam Al-Quran beserta artinya. Wes. Dan kalau nggak deal-dealan sama Pak Nur, belum tentu dia hafal. Beneran. Yang penting deal-dealan mereka hafal kok. Nanti Amrina. Amrina kan deal-dealan sama Pak Nur kan ya. Tapi kamu kan nggak hafal kan ya. Artinya nggak niat. Seandainya niat Rek, gampang banget itu menghafal 114 nama surat itu. Beneran. Karena apa? Pak Nur pernah menghafal. Ya. Surat Yasin itu hafal di luar kepala. Gimana prosesnya Pak? Prosesnya ya mau tadi itu, setiap saat buka ya, al yauma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Diwaca maneh. Nah ini Pak Arul ini juga hafal surat Yasin ya. Kalau kamu nggak percaya saya tes Pak Arul. Moga Pak Arul sini Pak Arul. Jangan dikira ini Bapak Ibu guru di Mugaru ini cuma bisa satu bidang toh, terlalu sedikit Rek. Iya. Nah ini Pak Arul ya. Koreksi. Ya, coba koreksi, buka surat Yasinnya. Ya. Oh kamu kan masih buka kan? Sudah? Oke ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal azqani fahum muqmahun waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa akhshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini waktunya sudah mau habis ini. Insyaallah hafal. Waktu lo beneran hafal.
Nggih. Ini malah baca surat Ar-Rahman. Heeh. Itu kata Fabi Ayyi alai sama itu ada berapa kali ini? Satu kali 10.000. Oke. Bener ya? Bener. Pak Arul hafal surat Yasin. Kemudian ketika kalian membaca surat Al-Kahfi itu, Tadarus Al-Kahfi itu, Pak Arul juga hafal. Ya. Beneran iki. Lu gak tulinan temenan gitu loh, Dek. Wong kita itu juga sadar untuk belajar kok. Oke. Di dalam surat Ar-Rahman, nah ini pertanyaan. Kapan kayak waktu dan Iya. Enggak pusing. Ya. Berapa? Di dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Pertanyaannya, ada berapa kali ngacung kita dikasih hadiah nanti? Ayo Rene. Woi, ini Brahma ini. 33 kali, Pak. 33 kali. Nah, masih kurang ya. Loh, Brahma, Rene, Brahma. Kamu tahu artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat mana yang kau dustakan? Robbinya mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Oh ya, oke. Berarti kamu jawabanmu 30 ya? 33. Oke. Lungguh sih. Hitungan. Nah. Iya, kalau 33 itu kebanyakan. Ayo yang perempuan. Ayo. Ya, Rene. Nah, iki Sofwan. Weh. Ini kakaknya dulu sekolah sini. Ya, Man ya. Makanya kalau manggil Pak Nur ini Sofwan. Sofwan ada berapa kali? 31. 31. Kamu tahu dari mana? Pernah ngitung. Pernah ngitung? Ya. Kapan ngitung? Waktu kelas 6. Kamu ngitung sendiri atau disuruh ngitung? Ngitung sendiri. Loh, ini iki lho, Rek. Hadiahnya apa, Pak Rul? Uang tunai 10.000. Wah, 10.000. Uang tunai. Iya. Oke, makasih. Oke, yang terakhir Rek, Pak Nur ini sebenarnya pakai jam ini supaya kalian itu tahu siapa yang kehilangan jam. Sudah Pak Nur sampaikan puluhan kali, nggak ada yang mau ngambil gitu loh. Jamnya sampai iki. Nek gak ono, yo tak pek. Alhamdulillah, lo gak ono ya. Yang jelas ini jamnya cewek. Bukan. Mudah-mudahan nggak ada yang punya ya. Saya pak. Ini jamnya cewek ini. Tak pek Rek. Ayo Rek, sopo jamnya sopo iki Rek? Ayo jamnya sopo? Bukan, Mada itu jamnya jam laki-laki biasanya dia. Nah, nanti hadiahnya diambil ya. Hadiahnya ke Pak Arul ya. Wes entek. Oh, iya. Ada motivasi dari teman kita Rek, Fatir. Beri tepuk tangan untuk Fatir Rek. Wah. Sikat Pak Fatir, 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Kesiswaan kita yang paling tercinta, yang ganteng sendiri. Setelah Pak Nur pastinya, Pak Badrul Aminun. Dan yang terhormat Pak Nuryanto selaku Waka Humas. Nah, motivasi pada pagi hari ini adalah cara memaksimalkan waktu dalam belajar. Ini banyak di antara kita ini yang
waktu belajarnya ini malah lama, ini malah membuang-buang waktu banget. Nah, di sini saya akan memberikan tips cara agar memaksimalkan waktu dalam belajar. Nah, tips yang pertama adalah Tips yang pertama adalah tentukan prioritas dalam belajar. Nah, prioritas yang dimaksud itu adalah apa yang kita mau dalam belajar, apa yang kita tuju dalam pembelajaran pada saat itu. Misalnya, kerjakan tugas-tugas terlebih dahulu, terlebih tugas-tugas yang deadline-nya mepet terlebih dahulu daripada tugas-tugas yang lain. Dengan ini belajar lebih teratur dan kita sudah tahu apa yang harus kita fokuskan pada kegiatan pada saat itu. Nah, tips yang kedua adalah meminimalisir gangguan atau distraksi. Meminimalisir gangguan atau distraksi ini maksudnya kan pada saat kita belajar, kita itu sering banget kalau kita belajar sering banget kayak melakukan hal-hal lain yang dilakukan belajar yang malah membuat kita tidak fokus kepada belajar itu sendiri. Misalnya memain handphone, atau misalnya nih kita lagi belajar di tengah enak-enak belajar, malah lupa bawa penghapus. Nah, inilah yang membuat fokus kita pada belajar malah ambiar, malah kita nggak jadi belajar. Nah, maka persiapkanlah sesuatu yang harus kalian siapkan sebelum belajar matang-matang, dan cobalah untuk meminta kepada orang rumah untuk tidak mengganggu sementara waktu ketika kalian belajar. Nah, tips yang ketiga adalah tips yang ketiga adalah imbangi belajar kalian dengan hal yang disukai. Nah, saat belajar, kualitas otak dan pikiran kita itu sangat diperlukan. Maka dari itu, ketika kita sudah merasa bosan, lelah, dan merasa tidak konsentrasi lagi, itulah yang justru membuat belajar kita tidak efisien dan malah membuang-buang waktu. Maka dari itu, cobalah istirahat sejenak dari belajar ketika kalian sudah bosan. Lakukanlah hal yang disukai sampai kalian sudah siap menerima materi pembelajaran pada saat itu. Nah, mungkin ini terlihat munafik ya. Saya juga sering lagi belajar malah lihat TikTok ini malah 1 jam nggak belajar, malah ini nggak nyentuh belajar sama sekali. Ya, tapi saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu sudah melaksanakan tips itu? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kemarin itu saya belajar materi ini pakai cara itu, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Woi. Loh. Terima kasih ya. Ya, mungkin bukan hanya kemarin Darren, sekarang Fatir, mungkin dari kelas-kelas yang lain ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang punya tips terbaik dari apa yang telah mereka dapatkan, mungkin dari referensi membaca, referensi melihat, dan seterusnya ya, bisa dibagikan, bisa di-share di depan sini ya. Gitu. Untuk selanjutnya, waktunya untuk pengumuman ya, pengumuman bagi-bagi hadiah. Pengumuman kemarin kan ada lomba kostum terbaik. Lomba kostum terbaik saat pawai itu kita mengambil 3 juara 1, juara 2, dan juara 3 gitu ya. Ini saatnya saya umumkan untuk kompetisi atau lomba kostum terbaik SMP Muhammadiyah Tigawaru dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Juara ketiga diraih oleh siapa kira-kira? Juara ketiga diraih oleh Ananda Syakwila kelas 7B. Syakwila kelas 7B, silakan berdiri di situ. Kostum terbaik untuk juara kedua diraih oleh Ananda Sofi kelas 8A.
Dan yang juara pertama diraih oleh Ananda Febri kelas 9B. Untuk selanjutnya juara pidato juara ketiga diraih oleh Ananda Namira kelas 8A. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Syakuila kelas 7B. Oh, ini luar biasa, dua kejuaraan diraih. Pertama kostum juara 3 dan pidato juara kedua. Dan untuk juara pertama lomba pidato diraih oleh Ananda Devadan kelas 7D. Mana anaknya? Oh, iya. Silakan maju. Untuk juara pertama itu mendapatkan voucher ya. Mendapatkan voucher yang mana kalian bisa membelajarkannya di kantin sekolah sebesar 125 juara pertama. Monggo Pak Nur silakan di 125 125. Juara pertama. Juara pertama. Juara kedua. Juara keduanya ini yang pidato dulu Syakila ya, pindah ke sini. Voucher senilai 100.000. Weh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan juara yang ketiga, voucher senilai 75.000. Untuk selanjutnya lomba kostum terbaik. Kostum terbaik juara pertama mendapatkan voucher senilai 125. Gak kelebihan Pak Nur. Ini kelebihan. Oh ini Pak Nur kelebihan. Ini yang juara kedua mendapatkan voucher senilai 100.000 rupiah. Dan juara yang ketiga mendapatkan voucher senilai 75.000 rupiah. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk para juara-juara ini ya. Voucher itu berlaku ada tanggal di situ ya. Tanggal berapa? Tanggal 27. Jadi voucher itu valid sampai tanggal 27. Jika kalian belanjakan di kantin setelah tanggal 27, maka voucher itu tidak berlaku lagi. Paham ya? Paham? Ya, ini bisa ditraktir teman-temannya ini. Ya. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Oh, difoto dulu, Febri. Difoto dulu. Silakan. Ayo, action dulu. Balik nah ini tak kayak kaos kaki saya itu celuk enggak ngarep sama isin oh iya ini wis pari. Siap. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan.
Pemimpin apel meninggalkan lapangan.